wabah corona, anak-anak tak bisa sekolah. Pemerintah, para pendidik, para orang tua bingung luar biasa. Apalagi anak-anak di usia dini, TK, sekolah dasar, dan menengah. Karena pendidikan itu sudah disusun menurut jenjang perkembangan usia anak. Pendidikan tidak bisa ditunda-tunda. Tunda setengah tahun saja atau 1 tahun pada usia tertentu, itu sudah harus lain konsep dan kurikulumnya. Karena perkembangan sistem kognisi, afeksi, psikomotorik, sensomotorik setiap anak sudah berbeda pada setiap jenjang usia. Begitu pula kurikulum yang sudah disusun. Semua bingung habis. Tapi sebetulnya semua itu salah. Tidak perlu bingung. Karena belajar di rumah, bukan belajar di sekolah. Belajar di rumah justru adalah kesempatan untuk belajar sendiri. Dan belajar sendiri, atau dalam bahasa pendidikan itu learning by oneself, itu adalah tujuan hakiki pendidikan. Pendidikan harus tidak boleh lain dari upaya untuk memampukan manusia belajar sendiri pada seumur hidupnya. Karena pendidikan bukan untuk mengetahui segala pengetahuan, ilmu, teori, teknologi. Semua teori serta aplikasi teknologinya itu akan berubah melalui perubahan kebutuhan dan perkembangan hasil penelitian. Sebagaimana kata seorang ahli pendidikan, ahli yang sekaligus ahli sejarah peradaban, katanya, antara manusia menemukan cara membuat api sampai ketika James Watt menemukan mesin uap itu memerlukan waktu ribuan tahun. Tetapi kualitas dan kadar perubahan yang dicapai dalam ribuan tahun itu sekarang bisa dicapai hanya dalam tempo beberapa jam. Itu benar, itu sangat benar. Banyak teori dan aplikasi teknologinya yang dipelajari di sekolah sering sudah tak berguna ketika orang itu terjun di lapangan profesi dan karirnya. Apalagi jika sekolahnya payah, sistem pembelajarannya yang tidak tepat, itu sudah jadi kenyataan. Para ahli pendidikan, para penyusun metode pembelajaran, Comenius, Charlotte Mason, Maria Montessori, Froebel, Neil itu yang terkenal dengan Summerhill School, John Dewey yang terkenal dengan Learning by Doing, Susan Isaac, Melanie Klein, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, dan lain-lain, banyak lagi. Mereka selalu menyusun, tetapi umumnya hanya mengasumsikan anak didik sebagai makhluk terkutuk yang membenci belajar. Maka segala teknik dibikin agar menarik, memberi kebebasan, dan lain-lain. Ada yang sebaliknya mengetatkan disiplin, jadi seperti mengajar binatang gitu. Padahal semua orang tahu bahwa sifat ingin tahu, curiosity, itu ada sebagai naluri alamiah pada setiap anak manusia. Bahkan spesies-spesies primata tertentu ada. Jadi kalau anak tak suka belajar, itu adalah akibat pendidikan yang salah. Anak tak suka belajar, takut dengan matematika, takut dengan kimia, itu karena gagal belajar sendiri. Tidak mampu belajar sendiri. Jadi kemampuan belajar sendiri itulah yang harus menjadi tujuan. Dengan kemampuan belajar sendiri, setiap orang akan dengan mudah mempelajari segala teori dan teknologi baru pada saat dia diperhadapkan di medan pekerjaannya.
Kemampuan belajar sendiri itu sangat mudah diajarkan oleh orang tua. Lebih baik lagi jika sedininya pada usia anaknya. Tekniknya pun banyak dan mudah. Tapi yang sangat penting adalah peneladanan konkret. Orang tua harus membaca buku, tidak boleh tidak. Yang banyak dalam keluarga-keluarga kita kan di rak hanya ada kitab suci, majalah pop, dan kitab suci itu pun sangat jarang dibaca. Jadi betul-betul cuma pajangan. Entah tujuannya apa memajang itu. Pemerintah bisa menyebarluaskan melalui media massa teknik-teknik untuk orang tua bisa mengajarkan anaknya. Untuk mereka dapat belajar sendiri. Anak-anak harus mampu mengerti semua teori melalui membaca buku secara sendiri. Belajar di rumah bukan bencana. Tapi justru adalah tujuan hakiki pendidikan.